Beliau ini orang Makassar, orangnya solehnya luar biasa, baiknya luar biasa. Selama saya di Makassar berapa hari? 3 hari. Uang saya nggak laku di Makassar. Ke minimarket nggak laku, ke restoran nggak laku, ke kafe nggak laku, ke hotel nggak laku. Yang laku uang dia. Jadi kemanapun saya nggak boleh keluar uang. Baiknya luar biasa ini ya. Ya mungkin baiknya itu yang membuat beliau mudah sukses di bisnis ini. Beliau kerja kerasnya, jangan ditanya. Hari ini kalau Anda lihat mungkin ketemu di Jogja. Itu besok sudah di provinsi lain. Mainnya bukan ke pantai, Bu. Mainnya Asia sudah keliling-keliling dia. Eropa. Eropa. Kenapa beliau bisa main sampai sejauh Eropa gitu? Ya karena beliau banyak uang. Dari mana banyak uangnya? Ya dari bisnis yang sedang kita jalani saat ini. Selama saya di sana, itu gonta-ganti mobil yang saya naikin. Ada mobil SUV, kadang-kadang pakai mobil BMW-nya, BMW-nya. Banyak banget mobilnya. Itu keren luar biasa ya. Keren luar biasa. Keren luar biasa. Nah, bagaimana beliau bisa sukses seperti ini? Nah, nanti beliau akan menceritakan pengalamannya beliau bagaimana membangun bisnis ini. Latar belakang beliau dulu seperti apa, beliau juga akan cerita. Apakah pernah jatuh bangun di bisnis ini, beliau insya Allah juga akan cerita. Sampai akhirnya beliau benar-benar bisa menjadi miliarder di bisnis ini. Ya, namanya Bapak Jawahir Amir Nasir. Dulu pernah ada yang ikut GSS. Ada pembicara yang ketika naik panggung dia bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, dicaci-caci dahulu, dihina-hina dahulu, baru kemudian luxury datang. Nah itu Pak Amir Nasir, ya. Dia membuat pengalaman hidupnya menjadi sebuah lagu, mengganti liriknya lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Bahwa kalau mau dapat luxury itu harus siap dicaci-caci dahulu, ditolak-tolak dahulu, susah-susah dahulu. Ya, nah, seperti itu. Oke teman-teman, bismillah kita mulai ya. Saya panggil dulu. Assalamualaikum Afwan, Pak Amir sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Masya Allah. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir. Malam Siap. ini saya undang sedekah. Untuk sedekah Siap. kita semua informasi, memberikan pelajaran, memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Karena teman-teman juga ingin sukses seperti Pak Amir. Amin ya Allah. Ya, yes. Siap, Monggo. Gurunda. Baik San, langsung saya handle saja. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada sahabat saya, saudara saya terbaik, Bapak Amir Nasir. Monggo Pak Amir. Siap, Masya Allah, Gurunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, Masya Allah hari ini saya sangat bahagia sekali karena diberi kesempatan ya, amanah oleh Gurunda tercinta saya, Coach Ruhan. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semua untuk beliau, Masya Allah. Kalau beliau minta, saya tidak ada alasan untuk menolak. Jadi insya Allah saya akan selalu mengatakan iya, siap. Nanti di belakang persoalan mau disuruh bawa apa, saya belum paham ini mau disuruh bawa apa. Jadi Bapak Ibu, malam ini Alhamdulillah beliau meminta saya untuk membawakan training sebenarnya. Cuman saya pikir, lah saya mau bawa materi apa ya? Kebetulan saya memang tidak punya materi tetap. Dan memang saat ini Bapak Ibu semua Alhamdulillah saya ada di satu kota yang sekitar 14 jam ya, 12 jam dari kota Makassar Bapak Ibu semua. Ini saya masih roadshow dan kemarin saya ada di kota Bone, saya
ngekos ya, ngekos 1 bulan di Bone, terus di sini juga ngekos lagi nih. Ini semata-mata untuk memaksimalkan Big Star Brilliant karena ya subhanallah 7 bulan. Saya mulai program Brilliant ini dari mulai bulan Juni. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya 6 bulan ya 6 bulan. Berharapnya di 6 bulan ini saya tembus Big Star. Tapi masih kurang dikit lagi poinnya Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih yang sudah hadir. Ada sekitar lebih dari 200 ini yang hadir malam ini. Perkenalkan saya Amir, ternyata tadi beliau sudah sampaikan, saya asli dari Sulawesi Barat, tepatnya di Campalagian Polewali Mandar. Dan saat ini sudah tinggal di Kota Makassar, Masya Allah Bapak Ibu, berkat wasilah usaha yang luar biasa ini. Dulu saya hanya dari kampung, kemudian ngekos di kota, lalu merantau ke Pulau Banyuwangi, di Pulau Jawa, lalu Alhamdulillah berkat menjalankan usaha ini, Masya Allah, hanya butuh waktu sekitar 9 bulan untuk bisa membeli rumah 1 miliar cash di Kota Makassar. Nah, Bapak Ibu, kalau saya mau cerita tentang siapa saya memulai usaha ini, itu luar biasa Pak Ibu, kata gurunda tercinta saya, bahwa saya memulai usaha ini dalam kondisi yang sangat mengenaskan, itu bahasanya Bapak Ibu. Mengenaskan itu kenapa ya? Karena pada saat itu saya tidur beralaskan kardus kulkas di sebuah warung kecil di Kota Banyuwangi. Itu tahun 2016-2017 ya, 2 tahun. Lalu di April 2018 saya menjemput anak saya di Kota Makassar. Masih dalam kondisi tidur beralaskan kardus itu, saya ke Makassar menjemput anak saya yang perempuan, yang pertama itu cewek, kelas 6 SD, yang kebetulan saya titipkan di security sekolah di Makassar pada saat itu Bapak Ibu. Nah, di saat itulah Alhamdulillah pintu rezeki itu mulai terbuka. Saya membaca sebuah informasi di surat kabar koran Tribun Timur pada saat itu, bahwa ada seorang polwan yang menjalankan sebuah usaha yang sangat Masya Allah. Dan saat itu juga saya tidak berpikir panjang, saya langsung mendatangi beliau, lalu saya meminta untuk diajari, dan Masya Allah saya langsung bergabung Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Alhamdulillah, selama menjalankan usaha ini, sejak awal saya bergabung sampai hari ini, semangat saya tidak pernah turun Bapak Ibu. Meskipun memang beberapa kali saya kena ada masalah sehingga saya harus down, tapi nggak butuh waktu lama untuk kembali maksimal semangat lagi, itu karena ada beberapa hal yang saya selalu apa istilahnya pegang untuk saya sendiri Bapak Ibu. Nah, ini mungkin malam ini saya akan menceritakan itu. Kenapa saya sejak bergabung di usaha ini tuh tidak pernah berhenti bersemangat, bahkan semangatnya semakin bergairah, semakin menggelora, ya karena hal-hal yang luar biasa ini. Jadi malam ini mungkin ini hanya sedikit materi saya saja. Semoga apa yang saya pegang ini juga bisa menjadi pegangan buat teman-teman semua, karena ini adalah hal yang sangat penting buat saya dan selama saya menjalankan usaha ini. Ya seperti itu. Jadi Alhamdulillah 8 tahun menjalankan usaha ini. Untuk program pertama itu diberikan 26 ya, 26 new ambassador, lalu 19 star ambassador, kemudian 6 big ambassador dan 6 luxury ambassador. Lalu Alhamdulillah di program Brilliant ini selama 6 bulan menjalankan, fokus jalankan usaha ini dari mulai bulan Juni sampai hari ini, Masya Allah baru diamanahkan lagi 5 New Brilliant dan 3 Star Brilliant. Nah, ini sementara proses menuju Big Star Brilliant masih kurang sedikit lagi. Ya, saya berharap di tanggal 20 November ini ada keajaiban, masih berharap itu Bapak Ibu, dan ya insya Allah karena masih ada waktu untuk memaksimalkan semuanya. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Nah, ini penting nih. Jadi ada satu hal yang membuat saya tidak pernah berhenti untuk bersemangat, itu karena saya mencoba mengenali diri saya dulu. Jadi kenapa saya semangat luar biasa menjalankan usaha ini Bapak Ibu, karena saya mencoba mengenali diri saya. Saya kebetulan sarjana S1 ya, sarjana S1 di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Makassar, dan Alhamdulillah wisuda ya, sarjana S1. Jadi saya mengenali diri saya melihat keluarga saya sendiri, bahwa kakak kandung saya seorang perjalanan karirnya ya maksimal, Alhamdulillah gaji beliau itu maksimal di angka 12 juta. Itu gaji pokoknya maksimal. Padahal beliau itu kerja sekitar 30 tahun lah sampai pensiun. Sekarang kakak saya sudah pensiun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba mengenai diri saya dengan keluarga saya nih.
Saya punya kakak seorang pengusaha di kota saya, dan itu juga ya subhanallah, sampai saat ini ya masih usahanya masih sama, sampai saat ini usahanya masih sama, dan itu saya melihat tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada kehidupan kakak saya. Lalu saya punya kakak lagi yang dua, itu ibu rumah tangga biasa dengan rutinitas setiap hari seorang ibu rumah tangga. Lalu saya juga ada kakak satu dari kepala desa, Bapak Ibu. Alhamdulillah sempat jadi kepala desa satu periode, dan itu juga saya melihat tidak ada perubahan signifikan dalam kehidupan kakak-kakak saya dengan mengerjakan pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, saya mencoba memahami diri saya, Bapak Ibu, kalau saya mengikuti kakak-kakak saya nih, ya kan, maka otomatis tidak akan jauh beda dengan kondisi beliau, kakak-kakak saya begitu, Bapak Ibu. Sehingga saya mencoba lebih prepare diri saya bahwa oke, saya akan mengerjakan satu pekerjaan yang insya Allah berbeda dari semua kakak kandung saya, ya, terutama yang kepala dinas dan pengusaha itu. Saya akan mencoba mengerjakan satu pekerjaan yang berbeda, siapa tahu dengan pekerjaan berbeda itu mungkin hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Dan alhamdulillah ketika saya mengenal usaha ini, saya membaca di buku itu bahwa semuanya itu miliaran, Bapak Ibu. Jadi potensi income yang bisa kita dapatkan di usaha ini tuh miliaran rupiah, miliaran. Dari semua lembaran pertama buku flip chart yang saya baca di saat saya bergabung, Bapak Ibu, saya melihat angka-angka yang nilainya sangat fantastik, menurut saya miliaran. Kenapa? Karena saya sebelum mengenal usaha ini, saya sudah beberapa kali mengerjakan pekerjaan yang saya juga kerjakan secara maksimal, Bapak Ibu. Saya pernah jadi tenaga honorer di kantor urusan agama. Karena kebetulan saya sarjana S1, jurusannya peradilan agama, jadi saya ada di kantor urusan agama yang kebetulan saat itu menjadi administrasi catat-catat nikah gitu, Bapak Ibu ya. Jadi dan menjadi penyuluh agama. Nah, 4 tahun honorer di kantor urusan agama, saya tidak pernah melihat angka miliaran. Semata-mata itu insya Allah pengabdian, dan saya menurut saya ya alhamdulillah pengabdian pada negara dan masyarakat itu luar biasa. Tapi saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri bahwa saya butuh penghasilan lebih dari itu karena saya sudah berkeluarga dan punya anak, Bapak Ibu. Lalu alhamdulillah saya juga pernah kerja di salah satu mall terbesar di Makassar. Awalnya saya jadi pramuniaga, kemudian jadi supervisor, jadi kasir, lalu on the job training supervisor. Selama mengerjakan pekerjaan itu, Bapak Ibu, saya juga tidak pernah melihat uang miliaran. Tidak pernah kepala toko saya menginformasikan bahwa kalau Amir mengerjakan pekerjaan ini secara maksimal, Amir bisa mendapatkan uang miliaran rupiah. Tidak pernah, Bapak Ibu. Ya. Dan setelah itu saya juga pernah kerja sebagai pimpro, ya, di salah satu proyek terbesar di Sulawesi pada saat itu. Saya menjadi pimpinan proyek yang kebetulan saya mengenal seorang pengusaha dari kota Makassar yang memang waktu itu saya satu pesawat dengan beliau. Lalu ditawarkan menjadi pimpro dari tender yang beliau dapatkan pada saat itu. Itu pemasangan telepon berdering di desa-desa terpencil yang ada di 7 kabupaten di Sulawesi Selatan. Saya menjadi pimpronya, Bapak Ibu. Nah, selama saya kerjakan itu, saya juga tidak pernah melihat ada angka miliaran yang ditunjukkan kepada saya yang bisa saya dapatkan. Ada angkanya miliar, proyek itu angkanya miliar, tapi saya nggak bisa dapat uang miliaran. Itu, Bapak Ibu. Nah, ini penting nih. Jadi pertama kali, Bapak Ibu, saya membaca buku Flipchart, di situ ada angka miliaran rupiah. Menurut saya, kalau saya kerja seperti kakak kandung saya, menjadi seorang PNS misalnya, kemungkinan besar karena saya hanya sebagai seorang sarjana S1, insya Allah kemungkinannya saya akan punya gaji alhamdulillah 4 jutaan. Dan saya berhitung, kalau saya punya gaji 4 jutaan per bulan, insya Allah, alhamdulillah, maka saya nggak akan pernah menemukan angka miliaran dalam setahun, atau 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nggak ada. Bisa dapat uang miliar, tapi mungkin butuh waktu mungkin 10 tahun, Bapak Ibu. Mungkin 20 tahun. Seperti itu. Tapi faktanya, kakak kandung saya sebagai seorang kepala dinas itu tidak pernah saya melihat ada angka di rekening beliau itu miliaran, dan saya tidak pernah melihat ada perubahan signifikan dalam kehidupan kakak kandung saya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, saya mencoba mengenali diri saya dengan keluarga saya,
Lalu saya mencoba mengambil keputusan bahwa saya harus mengerjakan pekerjaan ini secara maksimal. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Saya harus mengerjakan pekerjaan ini secara maksimal karena semua yang ditulis, angka yang tertulis di buku itu, menurut saya ini nggak mungkin tertulis kalau nggak bisa dicapai. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika saya membaca buku itu. Tapi yang luar biasa, orang yang menjadi sponsor langsung saya di usaha ini, itu sudah mendapatkan uang ratusan juta hanya dalam waktu 2 bulan. Saya berpikir, kalau saya bekerja sebagai seorang pengusaha biasa, konvensional seperti kakak saya yang kedua, sepertinya angka ratusan juta itu mungkin sekitar 500 juta atau 1 miliar itu nggak akan mungkin dicapai dalam waktu 2 bulan, nggak mungkin. Kemungkinan mungkin ada, tapi modalnya berapa dulu gitu, ya kan? Sementara saya mengukur diri saya nggak punya modal pada saat itu, saya nggak punya modal banyak, dan saya mau pinjam ke keluarga juga nggak mungkin banget Bapak Ibu. Ya seperti itu. Jadi saya mengukur diri saya nih Bapak Ibu, kalau saya menjadi seperti kakak saya, nggak akan mungkin bisa mendapatkan uang miliaran rupiah. Nah, Masya Allah, di buku Flipchart yang saya baca saat itu, uangnya miliaran rupiah. Dan saya sangat yakin sekali bahwa kalau sponsor langsung saya bisa, maka saya pasti bisa. Karena roadnya sudah ada, Google Map-nya sudah ada. Jadi saya tinggal mengikuti cara beliau, saya tinggal mengikuti apa yang beliau lakukan, maka bismillah saya pasti akan sama seperti beliau. Misalnya pun nggak sama-sama persis, minimal saya mengikuti. Jadi saya pikir kalau beliau bisa dapat 5 mobil 2 bulan, mungkin saya bisa dapat 3, dapat 4 misalnya, atau nggak usah 4 deh, 1 juga nggak masalah gitu, 2 bulan loh ya. Itu pada saat itu pikiran saya Bapak Ibu, ya kan? Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Jadi mencoba mengenai diri saya, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya berpikir bahwa saya nggak akan pernah mendapatkan uang miliaran rupiah kalau saya mengerjakan pekerjaan sama seperti kakak kandung saya tadi. Sehingga tidak ada cara lain agar bisa mendapatkan uang miliaran rupiah, saya harus mengerjakan pekerjaan secara maksimal. Dan Masya Allah, terbukti Bapak Ibu. Terbukti. Alhamdulillah terbukti ini. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru saya, mentor-mentor saya, semua saya lakukan Bapak Ibu. Semua saya kerjakan. Seperti itu. Nah, yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua nih, cara mengenali diri saya. Di saat saya memulai usaha waktu itu Bapak Ibu, ini penting. Saya waktu itu pengeluarannya sebulan itu cuma sekitar 3 jutaan. Nah ini penting Bapak Ibu. 3 juta. Maka ketika saya baru mendaftar Bapak Ibu, saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta penghasilan minimal 5 juta Bapak Ibu. Saya bilang gitu. Saya minta penghasilan minimal 5 juta ya Allah. Saya minta rezeki berkah minimal 5 juta ya Allah. Di saat saya baru memulai Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mencoba mengenali diri saya dengan menuliskan semua pengeluaran rutin saya pada saat itu. 1 bulan di awal memulai usaha ini. Lalu kemudian 1 bulan menjalankan usaha, saya mencoba nih di bulan kedua, saya mencoba di bulan kedua. Jadi setelah 1 bulan jalankan usaha, di bulan kedua saya mencoba menuliskan lagi nih pengeluaran rutin saya selama 1 bulan berjalan. Dan ternyata meningkat Bapak Ibu. Pengeluaran saya sudah ada di angka 7 juta. Lalu saat itu juga saya mencoba meminta, ya Allah, di bulan kedua saya bilang, ya Allah, berikan saya rezeki berkah minimal 10 juta. Gitu Bapak Ibu, minimal 10 juta. Saya minta Bapak Ibu, sama Allah. Minimal 10 juta ya Allah. Dan Masya Allah Bapak Ibu, di bulan kedua itu penghasilan saya sudah tembus di angka 10 jutaan. Nah, masuk di bulan ketiga, jadi Bapak Ibu ketika di bulan kedua saya mendapatkan mokes senilai 150 juta pertama, dengan total menjalankan usaha ini 1 bulan 21 hari pada saat itu, ternyata pengeluaran saya meningkat Bapak Ibu. Pengeluaran meningkat. Dan saat itu juga saya mencoba meminta sama Allah, ya Allah, saya minta minimal 20 juta. Gitu Bapak Ibu. Saya mencoba meminta minimal 20 juta. Dan saat itu juga Bapak Ibu, Masya Allah, di bulan keempat, ya di bulan keempat saya menjalankan usaha, ternyata penghasilan saya sudah di atas rata-rata 30 juta, 40 juta sebulan. Dan segitu seterusnya Bapak Ibu. Sehingga pada saat menjalankan usaha di tahun kedua, tahun ketiga, terutama pada tahun ketiga, tahun 2020 Bapak Ibu,
pengeluaran saya 1 bulan di rumah itu sudah mencapai angka 40 juta, Pak Ibu. Ya, 40 juta. Nah, itulah saya minta sama Allah, ya Allah, saya minta rezeki berkah minimal 50 juta, ya Allah. Minimal 50 juta, ya Allah. Setiap kali saya sholat, Bapak Ibu, setiap kali saya berdoa, itu pasti masuk dalam doa saya minta rezeki berkah minimal 50 juta, ya Allah. Sebulan, ya Allah. Dan Bapak Ibu, Alhamdulillah, terkabulkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi saya yang pertama ini, cara mengenai diri kita, saya minta dengan segala hormat untuk Bapak Ibu semua, bisa meluangkan waktu setelah Zoom ini berakhir, setelah Zoom ini berakhir, saya minta dengan segala hormat saya, Amir Maser, mohon luangkan waktu untuk menuliskan semua pengeluaran rutin bulanan Anda. Ini mumpung mau menjelang akhir bulan, Bapak Ibu, jadi nanti di bulan Desember kita bisa prepare nih. Ini sudah mau penghujung bulan November, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa tahu pengeluaran rutin apa saja yang kira-kira Anda tidak bisa tunda. Ini penting, Bapak Ibu. Karena ini akan menjadi alasan utama kenapa Anda harus maksimal menjalankan usaha ini, seperti saya misalnya. Karena saya tahu berapa pengeluaran saya, sehingga saya harus maksimal menjalankan usaha ini. Karena tidak ada cara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan saya, kecuali mengerjakan pekerjaan ini secara maksimal. Olehnya itu, Bapak Ibu, saya minta dengan segala hormat, nanti luangkan waktu Bapak Ibu semuanya 10 menit selesai program Zoom training ini. Saya minta dengan segala hormat luangkan waktu 10 menit untuk menuliskan semua pengeluaran rutin bulanan Anda. Jadi nanti tulis judulnya pengeluaran rutin bulanan Anda. Gitu, Bapak Ibu. Ini penting ini. Ini rahasia saya nih. Karena guru saya meminta saya membawakan materi training, saya nggak tahu mau bawa materi apa, tapi nggak apa-apa, saya buka rahasia saya di sini. Spesial buat guru Anda tercinta bersama tim Kabisa, Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu. Jadi, luangkan waktu 10 menit untuk menuliskan semua pengeluaran rutin bulanan Anda. Contoh, pengeluaran rutin yang tidak bisa ditunda. Listrik, 1 bulan berapa? Air, pulsa kuota, wifi di rumah. Terus pengeluaran rutin dapur, ya kan? Terus apa gitu, semuanya yang tidak bisa ditunda. Kalau Anda punya anak mungkin bayar SPP, Bapak Ibu. Ya seperti itu. Contoh nih Bapak Ibu, saya contohkan ya. Anak saya yang pertama, karena kebetulan kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan Hubungan Internasional, mengambil jurusan Fakultas Fisip Hubungan Internasional, itu SPP-nya 3,4 juta sekian sebulan, 3,4 sekian sebulan. Lalu anak saya yang kedua, SPP-nya itu 3.850.000. Itu masuk di pondok pesantren terbaik di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu. Lalu anak saya yang ketiga di sekolah SDIT, ya itu SPP-nya 1,2 juta. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, tuliskan semua pengeluaran rutin bulanan Anda yang tidak bisa ditunda. Yang tidak bisa ditunda. Yang harus dibayarkan bulan itu juga. Kalau ditunda, itu bisa apa istilahnya, bisa ambiar gitu. Contoh, itu listrik nggak bisa ditunda Bapak Ibu, karena kalau nggak dibayar dicabut. Nah, itu seperti itu. Air, kalau nggak dibayar itu bisa diputus, ya kan? Nah, SPP kalau nggak dibayar, itu bisa dikeluarin tuh anaknya sekolah. Itu contoh Bapak Ibu, contoh. Nah, kemudian operasional kita Bapak Ibu, operasional harian Anda, mungkin beli bensinnya berapa kali sebulan. Karena Bapak Ibu, banyak orang yang tidak pernah menuliskan itu, sehingga tidak bisa mengenai dirinya bahwa seberapa pentingkah dia harus berjuang dengan pengeluaran rutin bulanannya, berapa nilai yang harus dia dapatkan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, izin Bapak Ibu semua, setelah Anda menuliskan semua pengeluaran rutin bulanan Anda, setelah menuliskan rutin pengeluaran bulanan Anda, Bapak Ibu, Anda boleh memberikan di bawah tuh keterangannya totalnya berapa. Totalnya berapa? Ini izin, karena ini rahasia saya Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh saja bahwa saya itu setiap bulan seperti itu Bapak Ibu. Hanya untuk mengenai diri kita, kenapa kita harus maksimal menjalankan usaha. Ini Bapak Ibu ya, saya menuliskan juga di buku besar saya ini Bapak Ibu, ya kan ini. Ya. Di sini saya tuliskan semua pengeluaran rutin bulanan yang tidak bisa saya tunda.
Dan saat ini, ya ini tanggal 1 bulan 10 2025 saya tuliskan. Bapak Ibu, Alhamdulillah setelah perubahan program dari Ambasador ke Brilian, yang tadinya pengeluaran saya 1 bulan itu mencapai angka 60 juta sebulan, itu saya press, dipres, sampai benar-benar ngepres, itu jatuhnya di 40 juta Bapak Ibu sebulan. Sehingga, kalau saya tidak punya penghasilan 40 juta sebulan, maka warning Bapak Ibu, bahaya. Ya kan? Nah, itu kita bisa. Jadi kalau penghasilan kita tidak mencapai sesuai dengan nilai yang kita tuliskan, maka jangan pernah melakukan aktivitas tambahan pengeluaran lain selain dari pengeluaran rutin bulanan Anda. Kalau semuanya belum tercover, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini contoh aja ya. Jadi izin Bapak Ibu semua, luangkan waktu Anda untuk menuliskan semua pengeluaran rutin bulanan Anda setelah Zoom ini berakhir. Setelah itu totalkan jumlahnya berapa, pengeluaran sebulan Anda, temukan total jumlahnya berapa, lalu, nah ini penting Bapak Ibu, ini penting, tanyakan pada diri Anda, berapakah penghasilan Anda sebulan? Berapakah penghasilan pasti Anda sebulan? Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengenai diri Anda dengan pengeluaran ini, mungkin karena tidak pernah mengeluarkan, kalau misalnya mungkin ditangani oleh istri, atau yang pegang oleh suami, maka perlu diskusi Bapak Ibu. Perlu diskusi dengan pasangan hidup. Diskusi, kira-kira pengeluaran apa lagi nih, yang kira-kira yang tidak ada di sini. Perlu diskusi Bapak Ibu. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, maka tidak akan terkontrol pengeluaran-pengeluaran itu, karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga Bapak Ibu. Dan kalau itu terjadi, mohon maaf, kenapa sampai hari ini masih banyak sekali orang punya hutang? Karena tidak mampu mengenali dirinya secara maksimal seperti ini Bapak Ibu. Itulah fakta kenapa di luar sana, dan mungkin di antara kita juga masih ada yang sama, bahwa masih punya hutang, cicilannya masih ada, dan itu termasuk pengeluaran rutin itu, karena nggak bisa ditunda Bapak Ibu. Mungkin angsuran cicilan motor, mungkin cicilan mobil, mungkin cicilan daster, atau cicilan kulkas, apa cicilan handphone, dan segala macam. Itu semua pengeluaran rutin yang tidak bisa ditunda. Mungkin ada yang punya arisan, mungkin ada yang punya asuransi, ya kan? Seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu semua perlu kita tuliskan untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Nah, setelah Bapak Ibu tahu berapa total pengeluaran Anda 1 bulan, coba tanyakan pada diri Anda, berapakah penghasilan Anda sebulannya. Lalu, tuliskan di bawah pengeluaran itu, kira-kira apakah balance atau mungkin lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau lebih besar pemasukan dibandingkan pengeluaran Anda, maka Alhamdulillah, Anda selamat. Anda bisa tidur nyenyak. Anda bisa makan enak Bapak Ibu. Tapi, kalau pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan Anda saat ini, warning Bapak Ibu, Anda harus bisa lebih maksimal menjalankan usaha ini. Saudaraku tercinta, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini satu hal yang sangat penting. Jadi kalau misalnya memang mau tahu, ya nanti boleh luangkan waktu setelah ini menuliskan itu, lalu kenali berapa total pengeluaran dan berapa pemasukan tetap Anda sebulannya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, itu yang pertama. Lalu Alhamdulillah, menjalankan usaha ini sejak awal saya bergabung sampai sekarang Bapak Ibu, saya tuh punya prinsip. Saya punya prinsip Bapak Ibu. Prinsip saya ini saya pernah sampaikan di Grand Sukses Seminar pada saat saya ditunjuk menjadi pembicara GSS pada saat itu, dan langsung di coaching oleh gurunda tercinta, Masya Allah Coach Ruhan, thank you, terima kasih banyak, bisa berdiri di hadapan 5.000 orang menjadi pembicara utama, dan saat ini sangat menggelegar, Alhamdulillah karena berkat di coaching oleh beliau. Saya punya prinsip menjalankan usaha ini Bapak Ibu, yang pertama adalah ikhlas menjalankan bisnisnya. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda mau tulis, silakan tulis. Ini quote saya di saat saya membawakan Grand Sukses Seminar. Jadi GSS 2019 pada saat itu Bapak Ibu. Ikhlas jalankan bisnisnya. Nah ini penting. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, dan kita tahu berapa potensi income yang bisa kita dapatkan di usaha ini, nah ini penting. Karena saat ini Masya Allah program Brilian Bapak Ibu, program Brilian menawarkan proyek kemitraan 3 miliar 170 juta. Bagi saya, angka 3 miliar itu sangat besar sekali. Nah, sehingga dalam menjalankan usaha ini saya punya prinsip Bapak Ibu. Yang pertama, ikhlas jalankan bisnisnya.
Jadi saya mencoba untuk berusaha selalu ikhlas Bapak Ibu, apapun kondisinya. Ikhlas membantu mitra, membina mitra, mau jauh bagaimanapun modelnya, saya mencoba untuk ikhlas Bapak Ibu. Mau sejauh apapun dari kota tempatnya ya seminarnya, atau mungkin di saat saya datang ternyata belum siap ya, seperti tadi Bapak Ibu. Kemarin saya berangkat sendiri lagi nih ya, nanti ketemu asisten tuh atau leader itu di perjalanan, itu ikhlas Bapak Ibu. Atau sampai larut malam diminta untuk bicara lagi, ikhlas Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita harus bisa ikhlas menjalankan bisnis ini. Karena kalau kita ikhlas, insya Allah tidak ada beban Bapak Ibu. Tidak ada beban kalau kita ikhlas. Jadi ya dalam kondisi apapun, kita berusaha untuk menjadi ikhlas menjalankan usaha ini. Harus ikhlas Bapak Ibu. Dalam segala hal, terutama menjalankan usaha ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar jalani prosesnya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali. Dulu di awal saya memulai usaha ini, kalau saya nggak sabar, saya nggak ada di usaha ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat itu kita daftar hari ini, produknya itu diterima 1 bulan. Karena waktu itu produknya inden Bapak Ibu. Jadi dulu itu ketika orang gabung priority, paling dikasih cuma 3 box, berikutnya nanti nyusul 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu. Waktu itu. Sehingga saya lebih dulu dapatkan mokesnya dibandingkan produknya saya. Gitu. Jadi lebih duluan tembus mobil dibandingkan dapatkan produk. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu, caci maki, ya dari mitra yang gabung barangnya nggak ada, dikira penipu dan segala macam Bapak Ibu. Kalau kita nggak sabar, nggak bisa. Lalu Bapak Ibu, karena kebetulan kita membangun aset manusia, bukan aset benda, harus benar-benar punya kesabaran yang maksimal di usaha ini Bapak Ibu. Harus. Karena kita membangun aset manusia, manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Ya, ada pemarah, ada nggak sabaran. Ya pokoknya asli Bapak Ibu. Membangun bisnis brilian itu dibutuhkan prinsip yang luar biasa ini. Keikhlasan menjalankan bisnis ini harus benar-benar ikhlas Bapak Ibu. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak punya bos juga di usaha ini. Jadi kita bosnya di usaha ini Bapak Ibu. Kita sendiri yang jadi bos kita. Sehingga kita harus ikhlas Bapak Ibu. Apapun itu. Lalu yang kedua, sabar menjalani prosesnya. Sabar. Karena kalau nggak sabar, nggak bisa Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah menjadi leader handal, leader hebat di usaha ini kalau Anda tidak sabar menjalani prosesnya. Karena membangun aset manusia itu beda dengan aset konvensional Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika kita berhasil membangun aset manusia, maka Anda akan merasakan nikmatnya bisnis ini. Karena aset manusia itu pertumbuhannya sangat eksponensial Bapak Ibu. Anda nggak akan pernah mendapatkan penghasilan besar sebesar di usaha ini. Ketika Anda menjalankan usaha konvensional di luar sana, dengan modal yang relatif sangat kecil. Oleh itu Anda dibutuhkan sabar menjalani proses ini Bapak Ibu. Harus sabar. Ketemu dengan berbagai karakter manusia yang macam-macam Bapak Ibu. Kalau Anda nggak sabar, nggak bakalan bisa. Di depan kita mungkin baik, di belakangnya gimana. Tapi ada juga orang yang langsung marah-marah sama kita. Di belakang ternyata sayang Bapak Ibu sama kita. Ada yang suka, ya bla 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 gitu. Pokoknya kalau kita nggak sabar menghadapi semuanya, Anda tidak akan menjadi leader handal di usaha ini Bapak Ibu. Seperti itu. Itu. Jadi ikhlas jalankan bisnisnya, lalu sabar menjalani prosesnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, prinsip saya menjalankan usaha ini adalah jangan pernah menyerah. Jadi waktu di GSS itu Bapak Ibu, ini sangat masih terngiang-ngiang di telinga saya sendiri bahwa ikhlas jalankan bisnisnya, sabar jalani prosesnya, jangan pernah menyerah. Sampai kalimat itu saya ulang 3 kali Bapak Ibu. Hanya untuk menyuntikkan ke dalam pikiran Anda bahwa kalau Anda bisa ikhlas menjalankan bisnis ini, dan sabar dalam prosesnya untuk mendapatkan semua rewardnya, dan bismillah jangan pernah menyerah, maka dipastikan Anda lah yang akan menjadi miliarder selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung prinsip ini Bapak Ibu, ini dibutuhkan 3 hal. Anda boleh catat juga ini. Jadi, yang tadi mengenai diri kita dengan menuliskan pengeluaran, lalu totalnya berapa, kemudian menuliskan pemasukan. Nah, itu pertama. Yang kedua, prinsip saya menjalankan usaha ini, ikhlas jalankan bisnisnya,
sabar jalani prosesnya, lalu jangan pernah menyerah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini hal yang sangat penting. Yang kemarin, alhamdulillah, kalimat ini, kata-kata ini memang sudah jadi pegangan saya, komitmen. Nah, ini penting nih, komitmen Bapak Ibu. Komitmen pada diri sendiri. Ini penting. Kenapa kita harus berkomitmen pada diri kita sendiri? Ya karena kita tahu diri kita. Kita pengen apa, ya kan? Gitu Bapak Ibu. Kita tahu berapa pengeluaran kita. Sehingga kita harus mencukupi pengeluaran itu. Dan kalau perlu lebih besar dari pengeluaran itu, kita punya pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran itu. Maka kita harus komitmen nih. Pokoknya saya harus mengerjakan secara maksimal. Komitmen pada diri sendiri. Komitmen untuk terus menjalankan. Istiqomah Bapak Ibu. Istiqomah. Buat jadwal pribadi. Mau kerja di mana, mau prioritas mengerjakan yang mana, mau pembinaan di mana, itu harus istiqomah. Komitmen pada diri sendiri untuk istiqomah menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi komitmen ini penting. Komitmen kita. Karena kita nggak punya bos di usaha ini Bapak Ibu. Ya seperti itu. Nah, yang kedua, konsisten. Terus menerus melakukan. Jangan pernah jeda. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Boleh beristirahat sejenak tapi jangan berhenti. Harus terus menerus melakukan. Buat jadwal. Jadwalkan. Kenapa? Karena kalau sempat berhenti, maka mohon maaf, kalau Anda sempat berhenti, tidak memikirkan usaha ini, maka sama halnya kalau Anda akan mendorong mobil mogok. Mitra-mitra tadi, mitra-mitra kita yang tadinya lagi semangat-semangatnya, tapi karena kita berhenti, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa hari, nggak bersemangat menjalankan usahanya, maka mitra-mitra kita juga akan mulai beralih fokus, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau sudah mulai beralih fokus, maka mohon maaf, biasanya kalau orang beralih fokus, maka mereka akan mengerjakan pekerjaan baru itu dengan secara maksimal. Fokusnya ke situ. Dan seketika itu juga tidak akan memikirkan usaha ini secara maksimal, sehingga pertumbuhannya pun akan lambat. Oleh itu Bapak Ibu dibutuhkan yang namanya konsisten. Lakukan secara terus-menerus, buat jadwal pribadi Anda, tentukan mau kerja di mana, mau bina yang mana, mau kembangkan poin yang mana, mau cukupkan poin yang mana, itu Bapak Ibu. Harus konsisten, terus-menerus melakukan. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting nih, Bapak Ibu terakhir dari saya nih, adalah persisten. Tahan banting Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung prinsip saya ini dibutuhkan tiga hal nih. Komitmen, konsisten, dan persisten. Tahan banting dengan semua segala macam apapun yang kita hadapi di lapangan. Apapun kata-kata orang, mau mereka melihat kita punya usaha yang nggak jelas lah, usaha yang tidak bisa mendukung masa depan lah, yang tidak bisa menjamin masa depan lah, dan segala macam lah, apapun itu nggak usah dipeduli. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang kita perjuangkan. Mereka tidak tahu kalau di sini kita bisa punya penghasilan miliaran rupiah. Mereka tidak pernah melihat itu karena mereka tidak mencoba untuk memahami itu. Bapak Ibu, persisten sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan di sini. Kita harus tahan banting dari semua apapun yang kita hadapi. Termasuk dari hadirnya kompetitor kita yang menawarkan tawaran lebih mudah dan segala macam, ya. Kalau kita nggak bisa tahan banting dengan itu, Anda akan beralih dan Anda akan mulai meninggalkan bisnis yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Jadi komitmen pada diri sendiri, karena kita bosnya di usaha kita, lalu konsisten menjalankan usaha secara terus-menerus, tidak boleh ada jeda, tidak boleh berhenti, boleh beristirahat sejenak, tapi jangan berhenti, karena ketika berhenti, Anda akan sama halnya mendorong mobil mogok, Bapak Ibu. Memotivasi kembali, untuk menyemangati kembali, itu berat sekali, Bapak Ibu. Ya, berat sekali. Jadi, jangan pernah berhenti untuk terus melakukan. Lalu yang ketiga harus tahan banting dengan situasi apapun, kondisi apapun, kompetitornya kayak apa, mungkin di online shop ada jual barang murah, harga murah dan segala macam, tiba di lapangan kita di bla bla bla, itu harus bisa tahan banting dari semua itu Bapak Ibu. Insya Allah, kalau itu Bapak Ibu bisa lakukan, Bapak Ibu adalah
miliarder selanjutnya. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Gurunda, mungkin cukup dari saya. Ini hal penting yang saya sampaikan malam ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri. Terima kasih semuanya. Salam hormat dari saya Amir Maser untuk gurundaku tercinta. Hormat, hormat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah, Pak Amir, sehat selalu, berkah berlimpah rezekinya ya, teman-teman, keren banget ya ilmunya ya. Komitmen, konsisten, persisten, wih, mantap, luar biasa. Waduh, Pak Amir ada yang nanya, Pak Amir boleh nggak dicontohkan bagaimana agenda kerja Pak Amir? Oke. Bapak Ibu, alhamdulillah saya salah satu mitra Brilian ini yang orangnya manual ya. Jadi saya itu orangnya manual, jadi izin ya, mohon maaf mungkin memang sudah tidak cocok dengan zaman sekarang karena rata-rata digital ya, tapi saya memang orangnya manual sehingga saya harus catat semua. Saya menuliskan, menggambarkan jaringan saya di mana saya harus fokus bekerja. Jadi ketika saya tahu bahwa saya harus bekerja di jalur mana, itu saya tuliskan Bapak Ibu, ya saya tuliskan. Contoh aja dulu ya, contoh ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya tuliskan, saya gambar-gambarkan di mana saya harus bekerja, di jalur yang mana. Kemudian saya lingkari, saya stabilo ya. Kira-kira bulan besok di Desember itu saya tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 itu mau kemana saja. Jadi Bapak Ibu agenda kerjanya sudah jelas. Contoh nih Bapak Ibu, semua sudah masuk dalam agenda saya. Jadi sebelum saya menentukan agenda pribadi, saya lihat dulu kan agenda kantor nih. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Jadi seperti tanggal 23 November ini kan ada GSS. Itu sudah masuk dalam daftar saya 1 bulan sebelum itu. Jadi semua agenda dari kantor yang memang bisa saya ikuti itu saya masukkan dalam agenda saya. Nah setelah itu baru saya lihat agenda leader saya. Jadi saya cek dulu agenda saya apa di kantor pusat, apakah itu GSS, apa SLC, atau mungkin ada ALT, atau mungkin ada HTS ya, itu seperti itu dulu ya. Itu saya cek nih, kalau memang itu ada di kota saya atau mungkin di luar kota tapi saya bisa mengikuti, itu saya pasti masukkan dalam jadwal saya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat jadwal top leader saya, mungkin training spesial dari beliau ya, itu pasti saya masukkan dalam jadwal saya. Nah setelah itu baru saya menentukan jadwal saya pribadi. Jadi pertanggalnya tuh, nah alhamdulillah dalam 1 bulan itu terkadang saya di rumah itu cuma seminggu. Jadi dalam 1 bulan itu 3 minggunya saya di luar, 3 minggu di luar, 1 minggu di rumah gitu. Jadi lebih banyak waktu di luar dibandingkan di rumah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini ya saya bawa keluarga ya seperti itu. Karena kebetulan memang pemilihan saya ada di luar kota saat ini ya, di Palu, di Bone, di Palopo, di Masamba. Ya jauh-jauh dari kota semua Makassar, coba untuk di area Sulawesi dulu, seperti itu. Memaksimalkan program Brilian di wilayah Sulawesi, baru keluar lagi seperti dulu ke Sumatera, ke Kalimantan dan segala macam. Insya Allah di tahun 2026 saya akan kembali untuk maksimalkan pembinaan Kalimantan dan Sumatera. Karena insya Allah menurut saya sampai Desember ini Sulawesi sudah oke, semua sudah Brilian semua insya Allah. Itu, jadi cara saya menentukan jadwal kerja saya seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke, nah selanjutnya nih Pak Amir ya. Kan tadi Pak Siap. Amir bagaimana kita mengenali diri kita melihat bagaimana pengeluaran kita data semua segala macam. Nah, yang ingin kita tanyakan dulu bagaimana Pak Amir mengawali usaha ini untuk memiliki target melebihi dari pengeluaran tadi gitu kan. Karena di sini ada yang bertanya tentang operasional. Nah, bagaimana dulu Pak Amir mengawali usaha ini tuh apakah dari orang terdekat dulu atau bagaimana? Boleh silakan Pak Amir. Oke, siap. Jadi Coach Isan ya, waktu saya memulai itu ya kan semua orang yang saya kenal saya telepon satu persatu itu dari 30 orang lebih saya telepon hanya ada satu yang menerima pada saat itu. Hanya ada satu, itu pun ya subhanallah. Kakak kandung saya sendiri tidak terima Bapak Ibu. Jadi kakak kandung saya tidak terima, sahabat-sahabat dekat saya tidak terima gitu ya. Tidak ada menerima Pak Ibu. Tapi ada satu teman yang saat itu hanya bilang kalau menurut Kak Amir bagus ya saya ikut gitu. Cuman persoalannya saat itu juga teman saya ini juga nggak punya uang gitu kan, nggak punya uang.
Tapi dari semangatnya beliau bilang bahwa kalau ini menurutnya kakak bagus ya saya mau ikut juga. Itu membuat saya termotivasi untuk lebih maksimal menjalankan usaha ini saat itu. Jadi jujur Bapak Ibu semua, saya memulai usaha ini juga saya modal pinjam. Saya awalnya membeli paket reguler, lalu seminggu kemudian saya memaksakan diri untuk mengambil paket priority karena dipaksa oleh sponsor langsung saya, Bapak Ibu. Jadi ketika sahabat saya ini menerima tawaran bisnis saya, Bapak Ibu, beliau adalah Bapak Ali Kurniawan ya. Orang yang pertama menerima usaha ini, Bapak Ibu ya, dengan saya. Itu menurut saya jalan rezeki terbuka setelah beliau menerima tawaran bisnis saya. Jujur Bapak Ibu, saya memulai usaha ini saya nggak punya uang juga, nggak punya operasional sama sekali. Dan saat itu saya ingat sekali Pak Ali juga cuma punya motor butut, motor yang beliau pakai honorer pada saat itu. Kita keliling sana kemari ya, karena semua orang yang saya hubungi, teman-teman, sahabat lama itu nggak ada yang percaya, hanya beliau saja Pak Ali Kurniawan di hari pertama, hari kedua, dan kakak kandung saya juga tidak ada menerima Pak Ibu. Bahkan kakak saya bilang, ngapain kamu kerja begituan? Oh, nggak jelas pekerjaan, nggak jelas, tidak bisa menjamin masa depan lah. Masa dikasih kuliah sampai sarjana tapi pekerjaannya cuma jual-jualan gitu Bapak Ibu. Jual-jualan ya seperti itulah. Ya pokoknya bla 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 lah bahasanya itu. Harusnya tuh saya jadi orang kantoran gitu harusnya. Sehingga pada saat itu ya karena orang saya kenal, sahabat, saudara nggak ada, ini cuman satu orang ini yang menerima itu, dan disitulah saya mulai jalan. Kalau masalah operasional Bapak Ibu, jujur saya nggak punya operasional sama sekali. Tapi ada produk yang saya pegang saat itu cuma 3 box. Satu untuk eco racing motor, satu eco racing mobil, dan satu eco racing diesel. Itu yang saya jual. Saya jual di awal itu. Nah ketika terjual satu box itu 2,5, itu saya pakai lagi tuh. Saya pakai lagi. Dan alhamdulillah di hari ketiga, hari itu saya seminar pertama, ketemulah saya dengan leader-leader yang luar biasa di Makassar. Jadi orang yang pertama saya sponsori Bapak Ali Kurniawan, lalu saya ketemu dengan Ibu Dewi waktu itu, dan disitulah mulai tuh kami bertiga mulai mengadakan seminar-seminar, dan Masya Allah operasional tercover dari bonus sponsor. Karena ketika saya seminar perdana yang hadir sekitar 22 orang itu, yang gabung 9 orang pada saat itu langsung gabung di tempat. Nah disitulah kita ada operasional, alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana cara saya mencukupi pengeluaran saya yang tadinya nilainya seberapa itu? Nah, jujur Bapak Ibu, saya sangat menyandarkan semua itu dengan bonus sponsor. Karena menurut saya bonus paling besar di Brilliant ini, bonus yang paling besar di Brilliant adalah bonus sponsor. Itu unlimited menurut saya. Itu terserah kita mau seberapa banyak bonus sponsor itu Bapak Ibu. Ya. Seberapapun, karena nggak ada batasan. Sehingga berapapun pengeluaran saya, itu selalu saya sandarkan ke bonus sponsor. Contoh, saya punya pengeluaran di rumah saat ini 40 juta sebulan, maka saya harus punya sponsor melebihi dari itu. Karena kalau mau berharap di bonus pasangan, di bonus yang lain, itu kan bonus pengembangan itu akan datang dengan sendirinya ketika berkembang. Tapi kalau bonus sponsor Bapak Ibu itu real dari kita pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana cara saya mencukupi pengeluaran-pengeluaran yang sudah pasti yang saya tuliskan tadi, yaitu semua dari bonus sponsor. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ternyata 1 bulan, 2 bulan dapat reward, yaitu rezeki yang luar biasa dari Allah, dan itu ada satu hal yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Pak Amir, ini kan saya juga pernah nih punya pengalaman ya bareng Pak Amir, itu yang membuat saya juga luar biasa melihat sosok Pak Amir ini. Jadi teman-teman, saya dulu sama Pak Amir ini pernah bareng ke Padang ya. Ya. Dan luar biasa di Padang itu ada, saya masih ingat betul, ada orang jualan kopiah di depan masjid. Dan di situ saya melihat Pak Amir ini dengan begitu mudahnya ice breaking, ngobrol sampai akhirnya tukeran nomor WA dan mau diundang ke seminar. Nah, boleh mungkin Pak Amir, bagaimana Pak Amir kalau ketemu orang yang baru dikenal, atau bagaimana Pak Amir setiap hari mengundang, karena kan tadi Pak Amir ngejarnya adalah bonus sponsor, berarti harus banyak orang yang diundang, yang bergabung menjadi mitra. Boleh dong mungkin diajarin ke kita-kita bagaimana Pak Amir bertemu dengan orang yang baru dikenal, sampai akhirnya bisa tukeran nomor WA, bahkan sampai akhirnya bisa diundang dan jadi sponsor Pak Amir. Boleh nih, karena kalau saya pribadi, saya udah lihat Pak Amir ini keren banget. Bagaimana teman-teman juga harus belajar dari sosok Pak Amir, Mas. Silakan Pak Amir. Siap, Coach Ihsan. Jadi
Alhamdulillah ya, sebenarnya saya tuh jauh lebih mudah menawarkan bisnis kepada orang yang saya tidak kenal daripada saya menawarkan bisnis ini kepada orang yang saya kenal. Kenapa? Karena orang-orang itu ketika kita mengawali usaha ini kan belum ada kelihatan tuh. Mereka belum melihat kita dapat mobil, belum melihat mereka kita dapat rumah, dapat pajero dan segala macam. Sehingga kalau kita nawarin ke orang yang kita kenal itu pasti ya banyak pertimbangan dan biasanya menolak. Karena mereka tidak melihat apa-apa dari kita. Karena mereka mengenal kita. Apalagi yang memang sudah akrab dengan kita, biasanya seperti itu, ya kan? Tahu kondisi kita seperti apa, tahu kondisi rumah, keuangan segala macam, sehingga ketika kita menawarkan ke orang yang dikenal itu memang biasanya seperti itu, biasanya nolak. Nah, bagaimana cara saya mendekati orang yang tidak saya kenal? Ini jauh lebih mudah dibandingkan orang yang saya kenal untuk menawarkan peluang usaha ini. Jadi saya langsung Bapak Ibu, intinya gini, saya pernah bilang, selama orang itu bernafas, punya kepala atas dan ya masih bisa ngobrol, itu saya pasti akan tawarkan. Tidak akan pernah terlewatkan dengan saya. Kenapa? Karena di mindset saya sudah sangat mudah bahwa saya niatnya membantu mereka, bukan niat mencari uang. Jadi kalau saya pun bicara dengan mereka, itu niat saya mau membantu dia. Persoalan orang ini mau atau tidak itu urusan belakang. Artinya kalau dia menolak, berarti dia menolak bantuan dari saya. Tapi kalau dia menerima dan mengikuti ya, maka insya Allah saya punya tanggung jawab untuk membantu mereka. Nanti dalam perjalanannya ya tergantung mereka mau dibantu apa tidak, itu semua sama-sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi jauh lebih mudah mendekati orang yang saya tidak kenal dibandingkan orang yang saya kenal sebelumnya. Nah, kalau ketemu dengan siapapun ya lihat situasinya. Kalau ketemu ibu-ibu ya apa kira-kira yang bisa dibahas tentang ibu-ibu, mungkin dari jilbabnya, mungkin dari tasnya, atau mungkin dari apa di saat itu. Contoh kayak kemarin Bapak Ibu saya di rumah makan, ya lagi menunggu makanan datang, saya lihat mereka juga cuma scroll handphone, ya udah saya langsung dekatin aja, tinggal bilang, Bu izin, Ibu sering makan di sini, ya, tinggal. Jadi sebenarnya sih kalau sudah kebiasaan Bapak Ibu, kalau sudah kebiasaan akan mudah sekali kita mendekati orang kalau sudah jadi kebiasaan. Apa saja bisa. Nah, contoh lagi nih kayak kemarin nih, saya mampir di rest area, berangkat kemarin sendiri, saya mampir di rest area, ada bapak-bapak di situ, kelihatannya sih dia karyawan situ. Tapi saya penasaran, kayaknya kalau dia karyawan sini pasti dia akan kenal banyak orang. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Saya cuma bilang begini, Pak, Bapak kerja di sini. Udah, hanya kata-kata itu langsung nyambung. Dan ternyata Masya Allah, di belakang rest area itu puluhan hektar sawit Bapak Ibu. Masya Allah, dan saya dapat 2 kontak handphone yang memang punya sawit. Dan tembus Bapak Ibu, tembus. Tembus. Nah, jadi apa saja, pokoknya setiap kali ketemu orang, kira-kira apa yang bisa dikomentari, itulah yang kita komentari, tapi betul-betul ada di situ Bapak Ibu. Ya kan? Nah, contoh kemarin di lift, di hotel lift, ada ibu bawa anaknya kembar bajunya, ya, kembar bajunya. Adik kakak bajunya sama gitu. Ya saya tinggal bilang aja, ih cantik sekali bajunya Bu, beli di mana? Kok kembaran ya? Itu. Nyambung aja. Nah, jadi Bapak Ibu ini cuma contoh saja, apapun itu kalau kita sudah terbiasa, insya Allah pasti mudah. Tinggal membiasakan diri melakukan itu, dan intinya niat, jangan niat cari uang, tapi niatnya membantu. Insya Allah dengan mudah kita akan bicara ke orang, karena niatnya membantu, bukan niat cari uang. Seperti itu Coach, insya Allah. Masya Allah luar biasa. Jadi teman-teman niatkan bantu ya, Masya Allah. Ya, Karena saya pribadi ini beberapa kali bareng Pak Amir ya teman-teman nih melihat dengan kepala sendiri seperti waktu pas di Padang juga lagi di lobi hotel, ternyata ya, tiba-tiba ngelihat Pak Amir ngobrol, dapat calon mitra, terus kita lagi di Balikpapan, mungkin Pak Amir ingat kita lagi di pinggir pantai lagi makan ya, kelapa, tiba-tiba jadi dapat calon mitra, itu keren banget. Jadi betul kata Pak Amir, kita harus membiasakan diri dimanapun, kapanpun. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak prospek, betul ya Pak Amir ya? siap, siap. Karena Oke. ya kan di flip chart sudah disampaikan Coach bahwa pekerjaannya kan cuma pakai produk lalu cerita. Nah, cerita ini kita garis bawahi bahwa cerita ini yang luar biasa. Apa yang kita mau cerita? Ya tentang perusahaan kita. Dan kita harus paham kalau kita cerita bonusnya besar, bonus sponsornya gitu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Saya pernah tembus ini Coach. Oke. Pernah tembus bonus sponsor 120 juta sebulan. 120 Luar juta, biasa. 80 juta, 50 juta gitu. Nah, ini berarti ada hubungannya juga nih, tadi ada yang nanya.
gimana cara menghidupkan mobil-mobil yang mogok, yang berhenti kayak Nah, itu. mitra-mitra, mungkin ada mitra Pak Amir. Biasanya Pak Amir gimana sih kalau ke mitra-mitra yang susah diarahkan, nggak mau jalan tuh gimana nih Pak Amir? Nah, gini, ini penting nih. Kembali ke materi saya yang pertama tadi. Sekarang itu Bapak Ibu, saya kalau ketemu dengan mitra lama yang sudah down, sudah ini gak semangat lagi karena mungkin ada rasa kecewa dan segala macam, ya saya cuma bilang begini, kira-kira kalau kamu tidak kerjakan usaha ini, kamu mau kerja apa di luar bisa dapat uang miliaran gitu. Itu saja pertanyaan saya. Kira-kira kalau kamu tidak kerja di sini dengan kapasitasmu, dengan skill yang kamu punya, dengan apapun yang kamu andalkan saat ini, kamu bisa dapat uang berapa di luar sana? Maka dia akan berpikir. Gitu. Itu yang saya kalimat saya. Lalu yang pertama itu, yang kedua, saya langsung minta dia ambil kertas sama pulpen, langsung saya minta tadi tuh. Coba sekarang gini nih, biar saya tahu nih kenapa kamu harus maksimal kerja, kenapa kamu harus kembali semangat on fire mengerjakan usaha ini. Coba tuliskan sekarang berapa pengeluaranmu 1 bulan. Kalau dia masih jomblo, masih bujang, emang nggak terlalu besar sih pengeluarannya. Paling rokok, kalau dia merokok gitu kan, paling belanja hari-harinya, pulsanya segala macam itu nggak banyak. Tapi rata-rata mitra-mitra saya kalau sudah berkeluarga, itu pasti lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, contoh nih saya punya mitra, kayaknya ada di sini deh. Saya punya mitra namanya Pak Jamal. Ini salah satu mitra terbaik saya dulu di program Ambassador menerima mobil. Lalu tiba-tiba menghilang dari peredaran, bekerja di sebuah perusahaan. Ke sana kemari kerja berbagai macam pekerjaan. Lalu di program Brilian, saya mencoba mencari kembali karena saya ada di kotanya. Dan ketika saya ketemu, saya cuma bilang, kamu naik apa ke sini? Selama kamu menghilang dari saya, kamu ngapain aja dan apa yang kamu dapatkan? Gitu. Cuman bahasa itu. Nah, setelah saya memberikan bumbu bahasa itu, ternyata beliau menyadari dan langsung memeluk. Ya. Karena ya langsung ngomong begini, saya belum pernah menemukan satu pekerjaan yang sangat mudah mendapatkan uang yang banyak kecuali di sini. Tolong terima kembali saya Kanda, saya siap berjuang kembali di sini. Dan Masya Allah, ketika gabung di Brilian, ini sudah mau tembus motor, baru sebulan jalan, poinnya sudah 300 sekian banding 28. Karena tim pertama yang dia dapatkan itu langsung sawitnya banyak, dan dia memang konsisten jualan pupuk MPK Agro Sawit itu. Lalu saya bilang, segera buka jalur sebelah untuk memastikan bonus pasangan dan reward. Dan Alhamdulillah 1 bulan sudah 28 poin. Jadi luar biasa. Cuman bahasa itu coach. Ketika ketemu dengan mitra kita yang tidak semangat, tinggal bahasakan aja. Kira-kira, kalau kamu tidak kerjakan pekerjaan ini, kalau kamu tidak ngerjakan bisnis ini, di luaran sana kira-kira kamu mau kerja apa bisa dapat uang miliaran rupiah. Kalau ada pekerjaan yang bisa kamu kerjakan bisa dapat uang miliaran, ya sudah, nggak usah kerjakan pekerjaan ini. Fokus kerjakan pekerjaan itu aja. Fokus kerjakan pekerjaan itu. Tapi kalau kamu merasa bahwa tidak ada pekerjaan lain di luar sana yang bisa dapat uang miliaran rupiah kecuali di sini, tidak ada alasan untuk tidak maksimal menjalankan usaha ini. Seperti itu, coach. Mantap, luar biasa ya. Gimana teman-teman? Keren hari ini, trainingnya keren. Coba dong, kasih dulu kalimat keren semua dulu dong buat Pak Amir. Hai, Amin. Masya Allah. Ya, jadi kalau Anda ngelihat Pak Amir nih, ya, ada orang 5 meter deket-deket Pak Amir, udah pasti di prospek gitu sama Pak Amir. Tadi Pak Amir menceritakan bagaimana awal memulai sampai mau berkaca-kaca, karena memang setiap orang yang mengawali usaha ini pasti akan langsung ingat bagaimana mengawali proses sampai akhirnya hari ini bisa merasakan hasil yang luar biasa. Nah, begitupun Bapak Ibu teman-teman semua pasti memiliki prosesnya masing-masing. Jadi kalau ada tadi yang nanya, Pak gimana supaya tetap semangat? Ya tadi pengeluaran Bapak Ibu itu tadi yang harus jadi penyemangat. Biar gimana caranya bisa mengundang sebanyak-banyaknya dapat bonus sponsor seperti tadi Pak Amir sampai bonus sponsor sebulan 120 juta. Kebayang nggak tuh? Ya berapa orang tuh ya? Boleh teman-teman, Pak Amir mungkin motivasi terakhir atau statement terakhir buat teman-teman kita yang lain, hampir ada 300 orang yang menyimak. Boleh untuk closing kita dari Pak Amir, silahkan Pak Amir. Siap, coach. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semua, seperti di saat program berubah ya. Ketika program berubah, saya langsung begini.
kalau saya tidak kerjakan pekerjaan itu, saya mau dapat di mana uang sebesar itu? Gitu Bapak Ibu. Kalau saya tidak mengerjakan program brilian, terus saya mau dapat uang di mana 50 juta sebulan? Saya kalau mau jadi karyawan, mungkin bisa dengan umur 52 tahun misalnya, mungkin bisa. Tapi gaji nggak mungkin bisa langsung 50 juta. Terus yang kedua, kalau saya jadi PNS misalnya, mungkin bisa, insya Allah mungkin bisa nih. Misalnya bisa pun misalnya. Ya Alhamdulillah gaji saya pasti 5 juta, nggak mungkin langsung 50 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga saya tidak punya alasan untuk tidak maksimal menjalankan usaha ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya jujur Bapak Ibu, saya sudah nggak mau lagi kembali ke posisi seperti awal saya memulai usaha ini. Saya tidak mau tidak punya uang. Saya tidak mau nggak dipandang oleh keluarga. Karena saya pernah berada di posisi sangat tidak berarti siapapun di mata orang lain, nggak ada arti sama sekali Bapak Ibu. Saya pernah merasakan bagaimana saya dikucilkan di keluarga, bagaimana saya dikucilkan di teman, nggak ada arti sama sekali. Dan saya tidak mau kembali pada posisi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau hari ini Anda sudah mencoba mengenai diri Anda dan Anda tahu bagaimana kondisi Anda, kalau Anda merasa nyaman dengan posisi Anda sekarang, lanjutkan. Tapi kalau Anda merasa tidak nyaman dengan posisi Anda saat ini, saya belum pernah menemukan cara lain kecuali maksimal menjalankan usaha di Brilian ini. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, seperti yang Coach Ruhan guru saya tadi jelaskan, bukti nyata sangat mudah menjalankan usaha ini, karena sudah lebih dari 300 yang dapatkan New Brilian, yang dapat Star Brilian sudah 85, dan Masya Allah saya sendiri sudah mendapatkan 3. Menurut saya tidak ada pekerjaan yang lebih mudah saat ini kita dapatkan uang banyak, kecuali menjalankan secara maksimal usaha ini. Sekali lagi saya minta dengan segala hormat, selesai ini langsung ambil kertas, ambil bolpen, tuliskan itu, lalu bercermin, lalu tanya diri Anda sendiri, Anda mau apa dalam kehidupan Anda? Apakah Anda pengen punya mobil yang bagus? Apakah Anda pengen punya rumah yang bagus? Apakah Anda pengen punya penghasilan di atas rata-rata ratusan juta per bulan? Semuanya hanya Anda yang tahu. Dan semuanya ada di tangan Anda masing-masing. Hormat saya Amir Master. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih banyak untuk Pak Amir Master, karena posisi sekarang aja Pak Amir nih udah sukses luar biasa, jauh dari keluarga, ya nggak? Apalagi kita nih yang masih berproses. Jadi kita harus jauh lebih berproses lagi, benar-benar melakukan pengorbanan yang spektakuler untuk mengangkat harkat martabat keluarga kita. Oke, Coach Ruhan, ada statement terakhir Coach Ruhan sebelum kita tutup? Baik, saya mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga dari cerita Pak Amir di awal, dan teman-teman harus ambil pelajaran ini. Ini teman-teman ketika melakukan bisnis ini, ada yang bilang jam 10 malam itu sudah, aduh udah malam, kata orang Sunda, geus peuting ya. Kata orang Jawa, walah wis bengi iki piye iki. Ya. Kemudian dari kota sini baru ke kota sebelahnya sudah merasa paling luar kota, segala macam, merasa sudah jauh gitu. Coba perhatikan Pak Amir. Pak Amir dalam mengembangkan bisnis sekali pergi itu 12 jam dari jarak rumahnya. Terus ketika pergi bukan berpikir jam 10 sudah malam terus pulang. Bahkan sampai sengaja ngekos, sewa rumah untuk tinggal dalam melakukan pembinaan. Nah, ini pelajaran teman-teman. Ini yang disebut serius, ini yang disebut all out. Jadi kalau punya mitra mau bina gitu, ya kalau Pak Amir lihat cara membinanya seperti Pak Amir melahirkan mitra baru, itu sama dengan seekor ayam, dia bertelur, terus dia Pak Amir itu diangkremin kata orang Jawa. Diangkremin biar kepala, biar cepat jadi anak ayam. Ya.
Jadi kalau ngangkrem itu nggak bisa begini, set ditinggal gitu. Diangkrem itu ya didudukin lama gitu, dan itu dilakukan terus menerus ya. Teman-teman, dari cerita Pak Amir di awal tadi, melihat Pak Amir bagaimana ngekos di rumah ini, ngekos lagi untuk melakukan pembinaan. Ini adalah sebuah bukti kesungguhan yang sangat luar biasa, all out ya, yang teman-teman bisa copy, bisa jiplak, bisa lakukan. Jadi sekarang kalau pulang jam 10 malam, jangan merasa sudah melakukan sesuatu yang sudah wow, sudah lebih gitu. Ya, belum. Kadang-kadang ada yang pulang jam 2 malam sudah merasa, aku sampai jam 2 malam loh. Tadi malam itu, wah, padahal sekali, ya kan? Nah, kemudian baru keluar kota yang jarak tempuhnya mungkin 1 jam 2 jam itu sudah kemarin pembelian keluar kota, ya sudah merasa jauh gitu ya. Nah, kalau sudah melihat cerita Pak Amir tadi, melihat kegiatannya hari ini, terbuka sudah bahwa kita yang pulang jam 12 malam, jam 2 malam itu belum seperti yang dilakukan Pak Amir. Bukan pulang jam 12 malam, tapi seminggu nggak pulang, 2 minggu nggak pulang, gitu ya. Kemudian tidak merasa 2 jam 3 jam itu sudah, sudah keluar kota ini, kurang apa saya ini ya, gitu ya. Pak Amir sekali pergi lihat jarak tempuhnya 6 jam, 12 jam, ada yang jarak tempuhnya keren ya. Jadi teman-teman, yuk kita belajar dari semua kisah Pak Amir. Memang tidak mudah, tidak harus bisa plek seperti Pak Amir Maser. Tidak mudah, kita belajar pelan-pelan, insya Allah lama-lama bisa meniru semangatnya, all out-nya. Ya pokoknya kalau nggak bisa persis seperti Pak Amir, ya minimal mendekati lah. mendekati seperti Pak Amir ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham tentang maksud saya, karena gini, saya merasakan sesuatu yang luar biasa dari cerita Pak Amir, tapi saya belum menemukan kalimat untuk menyampaikannya supaya teman-teman paham maksud saya, supaya kita bisa membandingkan apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang dilakukan Pak Amir, ya kan? Hasil yang kita dapat beda, apa yang kita dapat dengan yang di Pak Amir dapat hasilnya beda. Ini semua disebabkan karena apa yang kita lakukan dengan dilakukan Pak Amir itu beda. Jadi kalau kepingin hasilnya mendekati Pak Amir, ya minimal cara kita juga mendekati Pak Amir. Oke, terima kasih Pak Iksan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Iksan. Oke, terima kasih Coach Duhan. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang malam ini telah mengikuti training. Kami percaya ini bisa menjadi asbab wasilah turunnya kemudahan dan kesuksesan Bapak Ibu untuk bisa berhasil di usaha Brilliant Business ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa kata Pak Amir, kenali diri Anda. Malam ini langsung catat, itu jadikan motivasi untuk Bapak Ibu semua. Harus ikhlas, harus sabar, jangan menyerah, komitmen, konsisten, persisten. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.